Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar nih hari ini? Pasti luar biasa, puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kita bersaat teduh dulu sejenak. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu nyanyian Do Re Mi. Ada yang tahu lagunya? Yang seperti ini. Do itulah dosamu. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom. Salam adik-adik sekolah minggu, selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab. Kita mari berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu kepada kami. Dan sebentar kami mau belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami untuk kami boleh merenungkan, untuk boleh kami bersuka cita karena firman Tuhan, untuk merenungkan kasih Tuhan dan kehebatan dan kemahakuasaan Tuhan. Bapa, sertai kami semua anak-anak-Mu dengan roh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik yang kasih Tuhan, mari buka Alkitabnya dari kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Amang bacakan, mari adik-adik ikuti dengan seksama ya. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang yang makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada hasilnya sesuai dengan firman Tuhan.
Demikian jauh tertulis dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita sudah masuk dalam masa-masa Prapaskah, atau disebut dengan minggu-minggu peringatan akan sengsara Tuhan Yesus Kristus. Dan di minggu-minggu ini kita mau berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan, ajarkan saya mengerti mengapa Tuhan rela berkorban dan menyelamatkan kita. Kita akan dapatkan kalau kita mau berdoa dan merenungkan, meminta Tuhan, apalagi di minggu ini, minggu reminiscere ya, ingatlah akan kasih setia Tuhan. Kita meminta Tuhan, ingatlah aku karena kasih setiamu. Nah, dalam rangka itu adik-adik kasih Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan mengasihi kita dan Dia mengingat kita. Dia tahu betapa susahnya kita, sehingga Dia mau tolong kita. Dia bahkan mau memberikan dirinya berkorban supaya kita selamat dan beroleh hidup. Nah, contohnya dalam ayat ini, saat itu sedang terjadi kelaparan di sekitar Gilgal. Nah, Nabi Elisa waktu itu saat ada kelaparan, dia menyelamatkan rombongan Nabi sekali. Nah, suatu ketika dalam kelaparan ada seorang datang dari Baal-salisa. Dia membawa hasil roti hulu. Roti hulu artinya olahan dari hasil panen yang pertama. Dibuat jadi roti, berupa 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Saat semua sedang kelaparan, di wilayah itu kelaparan, datang orang berbaik hati nganter kepada Elisa. Tapi adik-adik, mari kita lihat, Elisa gak egois loh. Elisa gak makan sendiri itu semua, gak bilang sama pembantunya atau pelayannya, simpan ini, enggak. Tapi justru Elisa mengatakan kepada pembantunya atau pelayannya supaya bagi kepada semua orang yang ada di situ, sekitar 100 orang. Pelayannya bingung, bagaimana bisa ini makan 100 orang, mana cukup, ini cuma 20 loh rotinya gitu kan. Tetapi Elisa mengatakan, firman Tuhan berkata bagikanlah dan akan ada sisanya. Dan benar terjadi. Adik-adik kasih Tuhan, mari kita lihat. Ketika kita dalam kesusahan sekalipun, sekitar kita juga sedang susah, Tuhan pasti pelihara anak-anak yang dikasihinya. Tuhan pasti pelihara. Tetapi ingat juga, kalau Tuhan pelihara kita dengan kasih-Nya, dengan kasih karunia-Nya, dengan kebaikan Tuhan, bukan berarti kita langsung merasa, wih kita hebat, enggak. Maulah juga berbagi kepada orang yang juga sedang susah karena situasi itu. Artinya anak-anak Tuhan kalau mengingat kasih Tuhan Yesus kepada kita, kebaikan Tuhan Yesus kepada kita, mari menjadi anak-anak yang juga mau berbagi kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan adik-adik, dengan cara itu sebenarnya Tuhan sedang menolong kita dan sedang menolong orang lain, makanya Tuhan beri kebaikan kepada kita. Bukankah itu juga sebagai anak-anak Tuhan? Tuhan rela berkorban bagi kita, mati gantikan kita supaya kita beroleh hidup. Kita beroleh kasih Tuhan. Dan dengan keberadaan kita, kita mau mengasihi orang lain. Dengan demikian semua orang di sekitar kita boleh menikmati dan merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Anak-anak Tuhan pasti adalah anak-anak yang diberkati. Dan karena kita diberkati, mari kita juga menjadi berkat buat orang lain. Nah, kalau adik-adik juga ingat cerita ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Murid-murid Tuhan bingung. Aduh, bagaimana ini banyak sekali orang. Tapi Tuhan Yesus berkata, oh enggak, kamu harus kasih mereka makan. Tapi cuma ada 5 roti 2 ikan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Ternyata cukup juga kan. Untuk semua orang, bahkan ada sisanya. Berapa sisanya? 12 bakul. Tuhan mampu melakukan hal-hal ajaib asal kita mau berbagi kasih-Nya, membagikan kasih-Nya. Sesulit apapun kehidupan kita, kalau kita merasakan kita sulit, tapi kita tahu Tuhan pasti pelihara, ketika kita dapat keringanan, kemudahan, mari berbagi kebaikan kepada semua orang. Itu adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang merasakan atau menikmati kebaikan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau juga berkorban dan berbagi kepada orang lain. Anak-anak Tuhan, mari kita bagikan kasih Kristus kepada seluruh orang-orang di sekitar kita. Jadilah anak-anak yang mau berbagi. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan menyelamatkan, Tuhan juga menyertai. Bahkan Tuhan mencukupkan anak-anak yang Tuhan kasihi. Di tengah kesulitan, ternyata Tuhan tolong hamba Tuhan, seorang nabi bernama Elisa. Dan pertolongan itu menjadi cara Tuhan untuk menolong banyak orang. Tuhan, ajarkan kami, selalu ingatkan kami semua anak-anak Tuhan, mengingat Kristus dan kasih-Nya kepada kami, yang rela berkorban, menderita di kayu salib supaya kami beroleh hidup. Supaya kami anak-anak Tuhan mau berbagi kasih, berbagi kebaikan Tuhan. Sehingga semua orang lewat kehidupan kami anak-anak-Mu beroleh kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersama berdoa, biarlah kiranya Tuhan curahkan perdamaian bagi bumi ini. Hentikan semua perperangan. Dan juga tolonglah di tengah pandemi ini, Tuhan sertai seluruh anak-anak Tuhan. Dan pakai kami menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Oke adik-adik, kita telah mendengar khotbah dari pendeta tadi. Gimana khotbahnya? Pada dengerin kan? Pinter. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, persembahannya bisa kita kumpulkan atau kita kirimkan ke nomor rekening gereja yang ada di bawah sini. Oke adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu deh. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes. Adik-adik sudah semangat mau mendengarkan firman Tuhan? Kita sama-sama tepuk minum susu dulu yuk. Tepuk minum susu. Pagi-pagi minum susu, badan sehat, kuat. Oke, kok Kak Cindy yang excited ya dek? Adik-adik, sekarang Kak Cindy sudah siap untuk mengajak adik-adik mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita seperti biasa adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, tapi kita mau bernyanyi dulu. Yuk kita nyanyi. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Yuk kita satukan hati kita, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Hari ini kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan,
kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan khotbah, dan kami mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Cindy. Siapkan hati, siapkan pikiran kami, supaya kami bisa fokus, supaya kami bisa mendengarkan, dan supaya kami bisa mengerti setiap firman. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah berdoa. Perhatikan layarnya ya dek. Dan adik-adik, saksikan firman Tuhan hari ini. Duduk yang manis, gak boleh jalan-jalan, gak boleh sambil main. Oke adik-adik, yuk kita saksikan yuk. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan layarnya ya dek. Firman Tuhan hari ini itu berjudul Allah mengingat. Diambil dari mana dek? Dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan 44. Nah, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus ingat bahwa segala berkat, kasih-kasih sayangnya Tuhan itu sudah diberikan ke kita. Jadi Allah mengingat dan kita juga harus mengingat berkat dari Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 25 ayat 6. Kak Cindy mau bercerita tentang seorang tokoh namanya Nabi Elisa dek. Dilihat ya gambarnya. Nabi Elisa ini dipilih Tuhan sebagai seseorang yang menggantikan Nabi Elia. Nah, suatu ketika dek, di dalam sebuah rumah, di situ berkumpullah para nabi-nabi dek. Di situ juga ada Nabi Elisa. Mereka berkumpul, berdoa dan memuji nama Tuhan pada saat itu. Dilihat nih dek gambarnya ya. Nah, lalu datanglah teman dari Nabi Elisa, yaitu orang dari Baal Salisa. Dia membawa 20 roti dan sekantong gandum. Ini deh gambarnya. Dia membawa persembahannya, ya. Lalu setelah itu Nabi Elisa itu dia bersyukur bahwa mendapatkan persembahan tersebut. Lalu Nabi Elisa berkata kepada anak buahnya dek, yaitu bahwa dia berkata roti-roti itu berikan kepada nabi-nabi supaya mereka semua mendapatkan makanan. Lalu anak buahnya dia bingung dek, kan rotinya itu sama gandumnya cuma 20, sedangkan yang datang banyak, kurang lebih sekiranya 100. Lalu Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Sebelumnya itu dia mengucap syukur bahwa makanan ini bisa diberikan kepada orang-orang yang datang untuk menyembah Tuhan. Nabi Elisa lalu berdoa dan tanpa disangka dek, Tuhan melipat gandakan makanan itu. Dari 20 roti dan sekantung gandum bisa memberikan makanan dengan banyaknya orang yang hadir pada saat itu. Seperti kata firman Tuhan. Yuk kita perhatikan lagi. Lalu setelah itu akhirnya anak buahnya itu memberikan semua roti-roti yang ada dan gandum yang ada di situ. Seperti firman Tuhan berkata, semua orang akan makan kenyang, bahkan ada sisanya. Jadi mujizat itu terjadi deh pada saat itu. Ya, jadi semuanya yang masuk dalam rumah tersebut yang beribadah itu mendapatkan makanan, bahkan sampai dengan ada sisanya deh. Lalu adik-adik tahu nggak apa sih yang bisa kita cari tahu dan kita bisa tarik kesimpulan dari seorang tokoh Nabi Elisa? Adik-adik tadi lihat. Adik-adik lihat kan Nabi Elisa begitu punya rasa bersyukur kepada Tuhan. Ya, ada seseorang yang memberikan persembahannya pada saat itu. Walaupun hanya sekecil 20 roti, tapi dia bersyukur. Dia mengucap syukur kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan Tuhan menunjukkan berkatnya, menunjukkan mujizatnya sampai melipat gandakan roti-roti tersebut. Luar biasa. Nah, adik-adik,
Adik-adik tahu nggak bagaimana sih kita bisa mengikuti atau mencontohkan perilaku dari Nabi Elisa? Ada yang tahu? Apa yang bisa kita ambil, Dek? Perhatikan layarnya ya. Pertama, adik-adik harus punya rasa syukur. Sama seperti Nabi Elisa tadi. Bukan karena banyaknya, tetapi karena hatinya. Kita diberikan Tuhan apa saja, kita harus bersyukur. Nih, Kak Cindy ada gambar nih. Kita diberikan keluarga yang sehat, keluarga yang utuh, keluarga yang takut akan Tuhan. Adik-adik harus bersyukur. Bersyukurnya dengan cara apa? Kita berdoa untuk papa mama, untuk kakak dan adik. Karena Tuhan sudah mengaruniakan keluarga yang baik. Kita diberikan makan, terus kita diberikan pakaian nih adik-adik. Kita diberikan pakaian yang bagus, kita diberikan sepatu yang cantik dan ganteng, tas, adik-adik bisa sekolah. Adik-adik harus punya rasa syukur. Yang kedua adik-adik harus mengingat kebaikan Tuhan dan mau berbagi berkat kepada orang lain. Seperti ini di gambar ini nih. Adik-adik, jika adik-adik punya sesuatu yang berlebih, seperti makanan, rezeki, atau mainan yang banyak, kalau misalkan ada adik ataupun teman yang kesusahan, adik-adik mau berbagi, mau meminjamkan. Jangan pelit, gak boleh. Kan kita harus, adik-adik mau berbagi sebagai wujud dari mensyukuri berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Gitu deh, adik-adik kalau di rumah nih, sama adiknya aja pelit, itu gak bagus. Sama kakaknya pelit, itu gak bagus deh. Kita harus mau berbagi, walaupun misalkan adik-adik punya hanya 2 permen, satu-satu sama adiknya. Atau aku punya 1 roti saja, Kak. Dipotek rotinya supaya adiknya atau kakaknya bisa merasakan. Itu baru contoh yang bisa kita ambil seperti Nabi Elisa hari ini. Ya, oke adik-adik, nih Kak Cindy punya contoh. Kak Cindy punya 2 permen. Nah, Kak Cindy juga punya Pocky. Kak Cindy suka sama makanan ini. Semuanya kakak suka. Permen enak, Pocky juga enak. Tapi kakaknya Kak Cindy dia nggak punya. Dia hanya punya minuman saja, Dek. Kira-kira kalau ngikutin contoh Nabi Elisa, Kak Cindy bagi atau enggak? Coba Kak Cindy dengar. Kita harus berbagi. Jadi Kak Cindy akan membagi 1 permen Kak Cindy untuk kakak si Kak Cindy. Gitu, sama juga adik-adik. Adik-adik orang satu juga mau untuk berbagi. Nggak boleh pelit ya. Sebagai wujud dari rasa syukur atas berkat Tuhan yang banyak dalam kehidupan kita, Dek. Oke? Nah, yang ketiga. Perhatikan layarnya ya. Yang ketiga itu, firman Tuhan hari ini adalah adik-adik diajarkan untuk tetap hidup, takut akan Tuhan, dan menjalankan firman Tuhan. Contohnya yang ada di layar adalah adik-adik tetap sekolah minggu. Kak, kenapa mesti sekolah minggu? Pertama, adik-adik berdoa. Kalau kita sekolah minggu, kita beribadah. Sama seperti tadi Nabi Elisa, kita beribadah, kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan nama Tuhan, supaya Tuhan bersuka cita, supaya kita juga penuh dengan sukacita deh. Kita berdoa. Tuh, lihat teman-temannya. Kita membaca Alkitab. Ya, itu juga wujud syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus aja ingat sama kita. Berarti kita juga harus ingat sama siapa? Siapa yang punya kita? Tuhan Yesus, adik-adik, ya. Sama seperti Nabi Elisa. Kita nggak boleh jadi anak yang lupa. Males sekolah minggu. Males aku baca kitab. Males kan online. Gak boleh deh. Gak boleh seperti itu. Adik-adik harus tetap semangat. Malah karena lagi online, adik-adik bisa. Adik-adik rapi,
ikut sekolah minggu buka boleh dari TV, boleh dari HP mama, HP papa, boleh kita bernyanyi bersama, berjoget bersama. Nah, itu adalah wujud dari adik-adik mensyukuri berkat dari Tuhan. Yuk, diingat lagi ya, Adik. Jadi yang pertama tadi apa Kak Cindy kasih tahu? Pertama, adik-adik kalau mau mensyukuri berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, adik-adik harus selalu bersyukur. Tuhan, aku bersyukur punya papa yang baik. Tuhan, aku bersyukur punya mama yang baik, punya kakak, punya adik. Aku bersyukur. Yang kedua, tuh juga dilihat di gambarnya. Sebelum kita mau makan, sebelum kita mensyukuri makanan minuman, semua itu yang diberikan Tuhan. Bukan karena kita deh, tapi karena Tuhan. Kita nih, adik-adik boleh bisa beli sepeda, adik-adik boleh bisa beli topi yang bagus, HP yang bagus, sepatu yang bagus. Itu juga karena berkat dari Tuhan. Yang kedua, nih tadi ya, adik-adik mau berbagi, gak boleh pelit, adik-adik harus jadi berkat karena Tuhan sudah lebih dahulu menjadi berkat bagi kita nih anak-anak Tuhan. Adik-adik, kan Tuhan sudah sangat banyak menunjukkan kasih-Nya. Jadi kita, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa jadi berkat. Dengan cara apa tadi? Mau berbagi, mau menolong. Jadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang nurut sama perkataan dari orang tua. Yang ketiga, adik-adik juga harus hidupnya takut akan Tuhan, menjalankan firman Tuhan, supaya adik-adik bersinar, supaya adik-adik semakin diberkati oleh Tuhan. Oke, adik-adik, sekian firman dan cerita hari ini. Kak Cindy harap adik-adik bisa menjadi seperti Nabi Elisa. Sama Kak Cindy juga. Kak Cindy juga pengen seperti Nabi Elisa, mensyukuri segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau apa, Dek? Kita mau berdoa. Ya, kita berdoa. Kita berdoa yuk. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Yuk lipat tangannya ya, Dek. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami sudah belajar. Kami belajar dari Nabi Elisa. Tuhan, ajari kami adik-adik sekolah minggu mempunyai hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajari kami supaya kami bisa menjalankan setiap firman Tuhan. Kami tidak pelit, kami mau berbagi, kami selalu mengucap syukur, tidak bersungut-sungut ya Tuhan. Dan ajari kami supaya kami tetap semangat sekolah minggu, semangat memuji Tuhan, dan selalu menjalankan firman Tuhan. Berkati keluarga kami ya Tuhan, supaya kami selalu bisa semangat untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, pembelajaran hari ini sudah selesai, tapi Kak Cindy punya ada penampilan, ada video tugas adik-adik sekolah minggu. Kita sama-sama saksikan yuk bagaimana dia menyatakan segala harapannya adik-adik sekolah minggu, harapan dia kepada Tuhan. Nah, kita saksikan bersama-sama ya. Dan setelah itu baru kita nyanyi bersama menaikkan pujian. Oke adik-adik, terima kasih ya Dek. Selamat hari Minggu semua adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah. Halo semuanya, hari ini aku mau mengungkapkan harapanku kepada Tuhan Yesus. Nama aku Bastian Leander Karsten Marbun. Mari kita
Doa. Tuhan Yesus, berkatilah kami sepanjang hari ini, semua keluargaku. Berkatilah agar sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dadah. Bagi Tuhan Yesus, sepisan dari doa dan harapan Kristian, semoga virus corona yang dari dunia, Tuhan, supaya semua manusia di muka bumi ini damai kembali. Tuhan, berkati pengkalan Mama dan Bapak ya Tuhan, agar disembuhkan sakitnya. Tuhan, berikan harapan aku ya Tuhan untuk mempunyai rumah sebagai tempat tinggal kami ya Tuhan. Tuhan, berikanlah Tuhan, terima kasih ya Tuhan. I love you Tuhan Yesus, amin.